Ya, silakan Pak Zuludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Dr. Mukson yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sebuah testimoni, sebuah kesaksian nyata. Ceritanya begini. Waktu itu malam hari pas saya pulang dari acara rutinitas malam Sabtu itu zikir bersama di Padepokan Asyura yang dipimpin oleh Bapak Haji Dr. Mukson. Waktu itu saya pulang rencana mau membawa seorang tamu dari Indramayu, tapi ternyata motor saya kempes, banyak kempes, nggak bisa untuk berboncengan. Jadi saya terpaksa sendirian, dipaksakan untuk dikendarai. Nah, karena malam hari nggak ada tambal ban, akhirnya saya melanjutkan hanya untuk dipompa saja, ya, supaya sampai di Losari. Sebenarnya rumah saya itu di Gebang, cuma waktu itu saya ingin mampir dulu ke Losari untuk menggantikan motor. Tapi ternyata betul itu sampai di Losari itu banyak kempes. Saya masuk ke dalam ke desa Ambulu, saya paksakan. Itu benar-benar jalannya itu benar-benar molek, ya. Jadi tidak seimbang. Jadi tidak bisa untuk jalan cepat. Karena apa? Karena sudah benar-benar kempes. Nah, setelah sampai di desa Ambulu mau ganti motor lagi nggak bisa karena malam hari sudah tutup semua. Jadi saya paksakan lagi. Waktu saksinya yang pertama Ibu Jairia, yang kedua saksinya juga Pak Haji Kurdi, yang ketiga saksinya Pak Yusuf. Pak Yusuf mendampingi terus di belakang saya. Takutnya saya nggak sama sekali nggak bisa jalan. Jadi dari Ambulu saya paksakan. Ya, pikiran saya nanti setelah sampai di Panggangsari di jalan raya nanti ada tambal ban buka. Nah, saya paksakan sedikit demi sedikit, yang penting nyampe. Setelah itu nyampe dan saya mampir ke tambal ban. Kata tukang tambal bannya, ini Bapak, motor tidak bisa dikompal lagi, sudah rusak dalam dan luar. Luarnya sudah pecah, dalamnya juga sudah menggulung. Jadi nggak bisa untuk ditambal. Saya bingung waktu itu, gimana ya? Saya waktu itu ingat pesannya Pak Haji Mukson, kalau ada sesuatu hal di dalam kehidupan ini, coba renungkan sementara, jangan dulu berhusnudon. Jadi kita berhusnudon, suruh bertafakur, berpikir sejenak. Nah, waktu itu sedikit saya kecewa, artinya komplain, kok kenapa sih ini malam hari saya habis ikut zikir bersama, pas gampangnya uang, pas ada tamu, kok kenapa saya ini diuji seperti ini. Tapi saya ingat pesannya Pak Haji, insya Allah di belakang sesuatu, insya Allah ada sebuah hikmah. Saya berpikir, nah akhirnya saya mencoba. Kalau seandainya dituntun motor itu ke Gebang, itu tidak mungkin, lama, capek sekali. Jadi saya akhirnya bernekat, bismillah, insya Allah ada sesuatu hal hikmah yang baik buat kita, ya, di masalah ini. Saya yakin pasti ada yang menolong. Saya berpikir hatinya seperti itu. Saya akan paksakan, ya, saya jalankan motor itu, ya, sedikit demi sedikit. Memang oleh jalannya terus seperti ini, seperti ada lubang, ya, dikit sedikit saya bacakan sholawat Ibil Guru, sedikit demi sedikit terus. Dari kecepatan pertama mungkin 10, 20, 30 terus, saya coba lagi sampai 50, ya, kecepatan 50 seperti apa. Nah, ngolehnya sudah nggak ada lagi, ya, gejala-gejulnya sudah tidak terasa lagi. Saya bacakan sholawat lagi, saya kecepatan tarik lagi sampai 70. Nah, tapi saya rasa kok kenapa sekarang halus, banyak, enak sekali. Tuh, ya, saya bingung, ini apa sih, ada apa? Ini kemungkinan ada kekuatan, ya, yang kita tidak tahu. Nah, saya bacakan lagi sholat terus, saya sambil menangis, ya. Kenapa? Saya bahagia, Allah menunjukkan sesuatu yang tidak pernah saya tahu. Kenapa? Banyak kempes pecah yang biasanya nggak bisa kecepatan tinggi, tapi
enak seperti ban normal biasa. Nah, saya coba lagi, saya akan ukur sampai 100 kecepatannya. Ada mobil, itu mobil pribadi malam hari kecepatan tinggi, saya sikat terus sampai 100, kencang terus. Di tengah-tengah jalan seperti apa? Saya ada mobil pribadi, ada truk, saya di tengah terus. Tapi rasanya biasa-biasa saja, seperti motor enggak pecah bannya. Nah, disitulah saya menangis. Alhamdulillah Allah telah menunjukkan ya sesuatu, ternyata ada hikmah seperti itu. Nah, itulah kekuatan daripada mungkin sholawat tidur guru yang saya bacakan, dan juga itu apa sih pesannya Pak Haji. Insya Allah segala sesuatu hal ya yang dianggap apanya tadi mungkin saya merasa kecewa, ya ternyata Allah menunjukkan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan. Kecepatan motor kempes, jeblok, banyak kempes semua, tapi seperti ban normal. Nah sampai di Gebang, nah masuk ke dalam itu jalannya rusak. Saya akan ukur sama enggak seperti waktu di Panggang ke Ambulu, itu jalannya sama. Waktu Panggang ke Ambulu itu saya nggak bisa kecepatan tinggi, ya biasa saya pelan-pelan. Tapi saya coba dari Gebang masuk ke dalam kecepatan tinggi, enggak apa-apa. Nah itu berarti ini ada sebuah kekuatan. Nah paginya saya tidak membaca apa-apa, saya mau tambal ke tambal ban ke jalan raya. Sama, artinya sama itu seperti waktu saya belum dapat dapat kekuatan ini. Oh iya ya, saya nggak mau baca apa-apa, ini sama ngolet, ngolet tuh Pak Haji. Iya ya, mungkin inilah kekuatan sebuah sholawat, dan sejenak kita tafakur, kita husnudon kepada Allah. Kata Pak Haji, katanya pahalanya seperti orang ibadah 60 tahun. Loh itu. Ya, itulah kesaksian dari saya, kejadian waktu ban motor saya kempes. Itu saja Pak Haji dari kesaksian dari saya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Jainuddin ini akan ditunjukkan sebuah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholawat tibil qulub, tapi tidak serta-merta langsung menikmati seperti itu, melalui sebuah proses sengsara yang namanya ban kempes, apalagi sampai tidak bisa dipompa, berarti bannya sudah memang ban hancur di belakang. Jangankan kecepatan sampai nyelip mobil pribadi jam 12 malam, jam segitu kan mobilnya mana nggak ada mobil pelan, mobilnya pasti banter-banter. Itu masih kalah dengan sepeda motor yang banyak itu kempes seperti itu, kecepatannya itu mustahil. Tapi karena kalau Allah memberi kekuatan ya, semua itu tidak ada yang tidak mungkin, ya pasti terjadi. Nah ini kenapa motor itu dengan kecepatan yang begitu cepat dan tidak dirasa. Itu motor bukan motor jalan Pak Jainuddin, bukan motor berjalan. Kalau motor berjalan dengan itu kempes pasti jegluk. Itu motornya Pak Jainuddin terbang. Jadi motornya terbang, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada kekuatan yang dari Allah itu, yang apa malaikat, apa jin, apa membawa motornya Pak Jainuddin dengan kecepatan tinggi seperti itu. Nah, saking kagetnya Pak Jainuddin seperti itu, kaget kok motor ban kempes parah, nggak bisa dipompa, ya artinya bannya pecah, ya ban pecah, kok bisa kecepatannya tinggi seperti itu. Saking kaget ya baca sholawatnya semakin keras, ya sambil menangis, motornya semakin banter itu. Nah, sakit, sulit dikejar oleh mobil. Mungkin mobilnya dan mobil juga kaget, ada motor terbang, mungkin seperti itu. Pak Jainuddin kan cuma nggak tahu, ya mungkin yang dari dalam mobil itu melihat motor terbang, mungkin seperti itu Pak Jainuddin. Coba Jainuddin kan mungkin nggak tahu, ya. Jadi
itu memang masya Allah luar biasa. Jadi banyak keanehan-keanehan ya, yang memang ada kekuatan di situ dari sholawat bil qulub dan zikir kita yang ada di sini. Tapi didasari atas keyakinan ya, yakin Pak Jainuddin yakin merenung, wah saya ini habis zikir, habis baca sholawat, kok saya begini, enggak, pasti Allah ini yakin ya, husnudzon, berprasangka baik sama Allah, yang akhirnya menjadikan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Ini gitu ya mungkin Pak Jainuddin ya. Iya gimana? Belum tentu kalau seandainya nanti kejadian lagi. Nah, saya akan menguji lagi Pak Haji. Saya akan menguji lagi, tapi punten Pak Haji harus bisa memenuhi Pak Haji. Kalau seandainya habis dari ini terus kempes lagi, saya akan nelpon Pak Haji, ini saya kempes lagi. Saya tidak akan menggunakan sholawat bil qulub. Saya minta dikirimi Kimaung Pak Haji. Kirimi coba seperti apa Pak Haji. Nah ini rencana saya menguji seperti itu kalau kempes Pak Haji. Ya sekali-kali Pak Haji nguji Kimaung mau enggak, maksudnya mendorong motor saya gitu. Pak Jainuddin ya, kemarin itu kan suatu kejadian yang tidak terduga ya, jangan diminta ya, nggak boleh itu, jangan diminta, susah itu jangan diminta. Kemarin kan susah kan awalnya kan diminta ya, jangan diminta ya. Jadi Allah akan menunjukkan sesuatu itu kebaikan ya, semua kebaikan, jadi diminta kebaikan ya Pak Jainuddin ya. Ya kalau Pak Jainuddin mau saya kirim Kimaung ya boleh, gak apa-apa gitu kan, lagi tidur sana saya kirim Pak Jainuddin, kirim Kimaung ya boleh, atau di jalan saya kirim Kimaung juga boleh ya. Jadi gitu ya ibu-ibu ya, jadi atas izin Allah ya, semua itu atas izin Allah ya. Kita semuanya ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada sesuatu ya saya kasih tahu ya, dan saya amalkan sesuatu hal yang penting. Kalau ada sesuatu yang susah pada diri kita ya, tambahi ya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa baca la haula wala quwata illa billah bil aliyil azim. Karena lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini adalah bentuk pasrah kita kepada Allah dan rasa ketulusan kita kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah sesuatu hal yang lebih baik. Itu insya Allah dengan la haula wala quwata illa billahil azim, yakin itu, maka masalah atau sesuatu hal ya insya Allah akan terlewati. Yang penting kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak Jainuddin ya, dan itu Bapak-bapak alhamdulillah ya, banyak kesaksian mungkin dari yang lain juga belum menyampaikan ke saya, mungkin banyak ya kesaksian. Mungkin itu ya, itu yang bisa tadi disampaikan, salah satu kesaksian dari Pak Jainuddin. Pak Jainuddin juga mungkin banyak cerita ya kan, ya Pak Jainuddin ya, banyak cerita ya, nanti gampang wes untuk yang lain juga nanti kalau misalnya kita nanti pikir lagi. Itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa ya, hari Ahad kita bersama-sama untuk ini ya, untuk bisa santai ini kan santai jamaah kita ziarah sama-sama.